Oke, jadi yang pertama kita buka file, terus kita ke work file. Nah, habis itu kita ganti ke yang bulanan. Nah, kita ketik 2016 M9, terus 2021 M12. Nah, kita ganti namanya jadi Ecomet. Oke. Habis itu kita ke quickly. Nah, habis itu kita ke empathy group. Nah, ini kan kita harus masukin data ya. Nah, ini datanya. Nah, itu datanya semuanya udah aku salin. Tinggal aku masukin aja ke si eViews-nya ini. Nah, kita tempel. Oke, kita tunggu. Nah, ini udah muncul kan. Setelah itu kita cek dulu. Nah, udah. Habis itu kita ganti jadi X1, X2, X3 sama X4 dan Y. Oke, kita ganti dulu semuanya. Nah, ganti lagi. Oke. Nah, ini kan udah hampir semuanya ya udah. Jadi habis itu kita keluar, terus kita blok aja semuanya. Terus kita pencet open, terus kita ke ini. Nah, question. Nah, habis itu kita ketik Y, C, X1, X2, X3, dan X4. Nah, habis itu kita pencet OK. Nah, ini datanya tuh udah muncul. Habis itu kita pencet ini. Nah, terus kita pencet lagi kalau kita mau cari yang lain. Habis itu kita nanti bisa balik lagi ke si views-nya. Terus kita ke si residual. Nah, terus kita ke yang header ini. Nah, kita ganti yang white. Kita oke. Nah, habis itu oke, aku gedein dulu ya. Nah, ini kan hasilnya ya. Nah, kita bisa ke views, terus kita ke si residual, terus kita ke ininya. Kita lihat si grafiknya. Nah, ini grafiknya. Baik, di sini singkat hasilnya itu analisis regresi ini menunjukkan bahwa dari variabel-variabel yang diuji hanya konstanta, yaitu C yang signifikan memengaruhi variabel dependen, yaitu Y. Model ini menjelaskan sekitar 48,42% variasi dalam Y, tetapi ada indikasi masalah autokorelasinya yang perlu diatasi. Sebagian besar variabel independennya itu X1, X2, dan X4 tidak signifikan secara statistik, jadi model perlu diperbaiki lebih lanjut untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat dan relevan. Variabel X1 dan X2 memiliki nilai VIF yang tinggi, menunjukkan adanya multikolinearitas yang signifikan. Hal ini dapat menyebabkan estimasi koefisien regresi menjadi tidak stabil dan sulit diinterpretasikan. Disarankan untuk mengambil tindakan korektif seperti menghilangkan salah satu variabel yang berkorelasi tinggi, menggabungkan variabel, atau menggunakan teknik regresi lainnya. Nah, selanjutnya berdasarkan hasil uji F statistik, ada indikasi kuat adanya heteroskedasitas dalam model, namun hasil uji si R-squared-nya tidak memberikan bukti yang cukup untuk menolak hipotesis nol. Secara keseluruhan, model ini kemungkinan mengalami masalah heteroskedastisitas. Untuk yang terakhir, berdasarkan histogram dan statistik deskriptif residual dalam model ini tidak terdistribusi normal. Hal ini ditunjukkan oleh bentuk histogram yang tidak simetris. Nilai skewness-nya itu
dan kurtosisnya jauh dari nilai normal serta hasil ujinya itu yang signifikan.